Shalom, teman-teman peserta katekisasi yang terkasih. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memasuki materi katekisasi pada hari ini, marilah bersama kita mohon pertolongan dari Tuhan untuk menuntun kita dengan Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Allah kehidupan, yang memberikan kepada kami putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, menjadi jalan keselamatan bagi kami. Kami pun mensyukuri karya Tuhan, yang memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan untuk kami terus menjaga keselamatan pemberian Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mempelajari materi katekisasi. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, mengurapi, dan memberikan kami pengertian untuk memahami maksud pelajaran, serta dapat menerapkannya dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami serahkan pelajaran pada hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, mari bersama kita sebelum memasuki materi katekisasi, kita memuji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Syukur kepada Tuhan. Melanjutkan materi katekisasi pada minggu sebelumnya, kita akan memasuki topik sikap orang percaya terhadap sekularisme. Teman-teman yang terkasih, di dalam kehidupan orang percaya, Tuhan
mengaruniakan kepada kita iman, tetapi sekaligus memberikan kita akal budi. Iman dan akal budi di dalam kehidupan itu harus berfungsi saling menunjang. Dalam keadaan yang baik, iman dan akal budi semestinya saling menunjang. Apa yang di dalam kehidupan religius diterima oleh manusia dengan iman, itu ditata secara benar dengan akal budi, sehingga menjadi suatu sistem kepercayaan yang bulat dan bernalar. Sebaliknya, apa yang diprogramkan oleh manusia dengan akal budinya untuk kehidupannya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya harus diletakkan suatu dasar yang diterima dengan iman sebagai kebenaran. Dengan demikian, terwujudlah kehidupan yang berdasarkan pada iman. Ini kondisi yang baik, yang ideal, yang seharusnya. Oleh karena manusia memiliki cedera manusiawi, maka tidak mampu memfungsikan akal budi dan iman secara saling menunjang. Ada kalanya iman dimutlakkan dan menyisihkan akal budi. Pokoknya beriman, ya. Misalnya sakit, ya, pokoknya beriman, Tuhan pasti sembuhkan. Tetapi nggak ngapa-ngapain, nggak cek dokter, nggak periksa, ya bagaimana? Di satu sisi sebaliknya, ya, akal budi nomor satu. Nggak usah berdoa sama Tuhan, pokoknya berusaha, ya, nggak usah minta ini itu sama Tuhan. Akal budi, ya, cari kesehatan, cari uang, cari keuntungan sebesar-besar, ya. Itu kondisi yang tidak sepatutnya ada dalam hidup orang percaya. Itu terjadi akibat kondisi dosa. Manusia bergumul dengan pemfungsian akal budi dan imannya dalam pergumulan yang tidak pernah selesai. Endi sing kudu didhisikake. Namun syukur kepada Tuhan, dalam hal ini kita mempunyai tumpuan harapan, yaitu pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, kemudian apabila kita sering mendengar istilah sekularisme, ya, apakah sekularisme ini berhubungan dengan ketidakmampuan manusia memfungsikan iman dan akal budi secara saling menunjang? Benar, ya. Sekularisme terjadi karena buah ketidakmampuan manusia. Iman dan akal budi nggak bisa berjalan bersama-sama dalam diri manusia. Akibatnya muncul sekularisme, akibat dosa. Ya, ada pertolongan Roh Kudus, tetapi tidak didengarnya, tidak ditaati. Lalu apa sebenarnya sekularisme itu? Sekularisme adalah suatu pandangan yang sekaligus sikap hidup yang mengedepankan hal-hal duniawi, ya. Pokoknya serba duniawi. Hal ini merupakan suatu akibat dari perkembangan kehidupan manusia yang lazim disebut sekularisme, yang diutamakan hal-hal duniawi, ya, yang di dunia ini dicari, ya, harta, kekayaan, uang, pangkat, jabatan. Nomor satu. Tuhan, nomor piro, tidak tahu. Sekularisasi adalah sebuah proses perkembangan kehidupan manusia menuju ke makin tingginya pengetahuan manusia, baik mengenai dirinya sendiri maupun mengenai alam, dengan konsekuensi makin tinggi penguasaan, pengolahan, dan penggunaan alam oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Pendukung utama sekularisasi itu adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik. Nah, kalau begitu, sekularisasi itu secara manusiawi kan
wajar toh Pak? Ya benar. Pada dirinya sendiri, sekularisasi secara manusiawi adalah wajar. Bahkan merupakan suatu keharusan bagi manusia sebagai mandataris Allah atas alam. Yang tidak wajar adalah akibatnya, yaitu sekularisme. Ada sekularisasi, ada sekularisme. Sekularisasi itu proses manusia karena semakin pintar, semakin canggih, semakin berhikmat, semakin bisa mengembangkan kehidupan, akhirnya semakin majulah kehidupannya. Tapi ternyata ada efek negatifnya. Sekularisasi itu tadi, pikirannya tertuju ke dunia, ya, ke uang, ke harta, ke kekayaan, ke kehormatan. Tuhan jadi dilupakan. Nah, itu sekularisme yang muncul akibat dari sekularisasi. Lalu apa yang disebut sekularisme itu sama dengan ateisme. Teman-teman pernah juga dengar istilah ateis, orang ateis gitu ya. Di dalam sekularisme memang ada penolakan terhadap Allah, baik sebagai realitas maupun sebagai penguasa atas alam. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa di dalam sekularisme ada ateisme. Tetapi kita perlu ingat bahwa tidak semua ateisme berasal dari sekularisme, ya. Orang ateis, mereka ada yang mengatakan tidak percaya Tuhan Allah, ya. Tidak percaya Tuhan itu ada, tidak percaya Tuhan itu benar-benar menciptakan langit dan bumi, tidak percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, ya. Mereka memiliki pemahaman Tuhan itu tidak ada, ya, hanyalah ciptaan rekaan manusia, ciptaan rekaan para pemimpin agama yang ingin adanya pribadi atau figur untuk disembah, ya. Itu orang-orang ateis. Mereka menolak Tuhan, hatinya tertutup untuk Tuhan. Lalu beriringan dengan sekularisme ialah saintisme. Wah, semakin banyak ya istilahnya. Sekularisasi, sekularisme, ateisme, saintisme. Apa itu? Saintisme adalah pandangan yang sekaligus sikap hidup yang menempatkan ilmu pengetahuan, ya, sains, saintisme di atas segala-galanya, sehingga dijadikan dan diyakini sebagai instansi tertinggi yang menentukan kebenaran dengan dalilnya, yaitu bahwa yang benar itu hanya yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Ya, ini saintisme. Agama sudah pasti ditolak oleh saintisme. Iman Kristen sudah pasti ditolak. Keberadaan Tuhan apalagi nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Seiring dengan saintisme adalah teknologisme. Teknologisme ialah pandangan yang sekaligus juga sikap hidup yang mengandalkan teknologi sedemikian sehingga mengangkat kemampuan teknologi sebagai yang menentukan pemecahan masalah-masalah etis, bahkan hal-hal yang menyentuh kemanusiaan manusia. Pokoknya semua solusi atas masalah manusia itu teknologi, ya. Pabrik, ya, nggak usah bayar buruh, nggak usah bayar manusia, pakai robot, semua teknologi lebih murah, ya, nggak banyak komplain. Semua solusi atas problem manusia itu teknologi, ada di teknologi. Inilah teknologisme. Wah, banyak ya bahayanya, ya. Orang percaya ternyata
menghadapi banyak tantangan. Sekularisme, saintisme, teknologisme, ateisme, semua bisa menggoyahkan iman Kristen. Kalau teman-teman tidak kuat dasarnya pada Tuhan Yesus, hati-hati, ini bisa meruntuhkan iman kita. Nah, aku harus gimana Pak Pendeta? Ya, tanpa jatuh ke dalam sekularisme, saintisme, dan teknologisme, orang percaya menerima dan berada di dalam sekularisasi sambil mewaspadai diri dengan berpegang pada 3 pandangan dasar, yaitu 1. Manusia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik untuk menopang kehidupannya. Itu adalah karena Allah. Ya, jadi manusia bisa bikin teknologi yang canggih, yang hebat, baik di bidang komunikasi, data, kemudian kesehatan, transportasi, kehidupan sosial, media sosial. Itu bukan karena kepintaran manusia sendiri, tetapi hebat dan dasarnya Tuhan Allah yang menciptakan kita dengan otak yang brilian, dengan kejeniusan, dengan segala kepintaran yang Tuhan tanamkan dalam diri manusia. Jadi manusia jangan lupa kepada penciptanya, yaitu Tuhan. Ya, zaman sekarang banyak orang berlomba-lomba jadi Tuhan. Cloning, ya, mereka menciptakan manusia buatan mereka sendiri, yang katanya sama sempurnanya dengan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi tidak, ya. Manusia harus tunduk taat sama penciptanya, Tuhan Allah saja. Tidak ada manusia yang bisa jadi Tuhan, jadi dewa. Itu tidak ada, ya. 2. Sebagai satu-satunya mandataris Allah atas alam, manusia juga satu-satunya makhluk yang harus bertanggung jawab atas alam. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik harus difungsikan dengan benar sehingga dapat membawa manusia untuk menguasai, mengolah, menggunakan, dan memelihara alam demi kesejahteraan umat manusia. Ya. Jangan dikeruk semua untuk manusia sendiri, ya. Lingkungan rusak, hewan punah, es di kutub mencair, dunia kekeringan, ya, limbah di mana-mana. Itu akibat manusia terlalu terpaku pada teknologi, teknik, sains, dan tidak peduli pada alam. Akhirnya rusak. Keseimbangan ekosistem menjadi rusak. Ya, tentu Tuhan Allah tidak berkenan atas hal itu. Karena manusia bertanggung jawab agar alam jangan sampai rusak, tapi dirawat sebaik-baiknya. Yang ketiga, betapapun besarnya peranan ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik di dalam dan untuk kehidupan manusia, namun itu tidak dapat berfungsi sebagai instansi tertinggi yang menentukan kebenaran untuk segala bidang kehidupan manusia. Ya, Tuhan tidak boleh diganti dengan robot, ya, robot super canggih, komputer super canggih. Ya, tidak boleh digantikan dengan teknologi ciptaan manusia. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik juga tidak dapat menentukan pemecahan masalah-masalah etis. Justru etika yang dapat menentukan apakah penguasaan, pengembangan, dan penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik itu dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan manusia. Jadi ilmu pengetahuan, teknologi, teknik itu adalah sarana untuk
membuat kehidupan manusia lebih baik. Kesemuanya itu bukan untuk menindas, ya, melenyapkan, memusnahkan kelompok manusia tertentu. Dalam sejarah manusia ada yang sedemikian rupa diciptakan bom, ya, senjata kimia. Alasannya untuk membuat dunia yang damai, ya. Damainya bukan berdamai dengan musuhnya, tetapi musuhnya dilenyapkan, jadi damai. Tentu tidak demikian, ya. Tuhan menghendaki dengan siapapun kita hidup dalam kasih, saling mengampuni seperti yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang diberikan tanggung jawab etis, kita perlu sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus yang telah rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia ini. Dunia ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Diselamatkan, jangan dirusak. Tuhan Yesus yang menyelamatkan, manusia merusak. Kan kurang ajar, ya, tidak tahu terima kasih. Ya, mari kita senantiasa mau untuk hidup di dalam hikmat Tuhan, akal budi, ya. Tuhan ciptakan ini untuk kebaikan banyak orang. Arahnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena hal itulah maka kita yang tadinya menurut sejarah manusia itu ilmu pengetahuannya masih sederhana, lama-kelamaan makin berkembang cepat sekali, ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini cepat sekali berkembang hari-hari. Mungkin 2-3 tahun ke depan kita akan lihat metaverse, ya. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, itu ada di mana-mana, ya. Orang main Bitcoin, ya, cryptocurrency, punya saham di Tesla, ya. Perkembangan bisa sangat cepat, tapi tetap jangan lupakan Tuhan, ya. Manusia perlu tetap berhikmat, tidak sembarangan. Marilah kita menggunakan iman dan akal budi beriringan, berjalan bersama secara harmonis untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih, inilah materi katekisasi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kita akhiri pertemuan ini dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk iman yang Kau karuniakan kepada kami dan akal budi untuk mengolah segala sesuatunya demi kebaikan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami terjatuh pada sikap pendewaan terhadap hal-hal duniawi, sains maupun teknologi. Tuhan menolong kami, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, dimanapun berada, untuk tetap mengutamakan, mengandalkan, dan menomorsatukan Tuhan. Diserahkan ya Bapa, untuk mereka yang masih bergumul di dalam imannya, dan oleh karena keraguan-raguan, bahkan pengaruh sekularisme, mereka meninggalkan dan tidak percaya kepada Engkau. Pakailah kami untuk membawa mereka kembali kepadamu dan akhirnya diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Bapa seluruh hidup kami, demikian pula tugas dan tanggung jawab kami, dan terkhusus pertumbuhan iman para peserta katekisasi. Tuhan yang senantiasa memberkati. Ampuni ya Bapa dosa-dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa dan bersyukur. Amin.